Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Krisnasari, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Arthur Aufderheide, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pada modul ini kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah guru melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek penting, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, guru harus paham tentang minat murid. Yang ketiga, guru juga harus memperhatikan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar merupakan kebutuhan yang harus diketahui oleh guru. Guru harus tahu kemampuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang kedua, guru harus tahu minat murid. Minat adalah salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid terdiri dari beberapa hal, di antaranya adalah lingkungan belajar mereka, budaya yang mereka miliki, gaya belajar murid, dan kecerdasan yang dimiliki oleh murid. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, maka guru dapat mengidentifikasi menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal mereka. Yang ketiga, berbicara dengan guru sebelumnya. Keempat, guru juga bisa membaca nilai raport murid sebelumnya. Yang kelima, guru melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Dan yang terakhir adalah melakukan asesmen diagnostik. Terdapat strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Di antaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan dengan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Merupakan bukti yang menunjukkan tentang apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi suatu produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengetahuan dari apa yang telah dipelajari. Pertanyaan pemantik selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Nah, tentu saja ada kaitan antar modul seperti modul 1.1 dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi
berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.2 dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Kaitan dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi